Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini sudah bersama dengan Ustadz Ibad. Beliau adalah salah satu ustadz di Yayasan Kids Brand Center Al Madinah. Sebelumnya perkenalan dulu, Ustadz. Nama saya Eka Afirmansyah dari Prodi Perbandingan Mazhab, biasa dipanggil Afi. Terus dengan NIM 050 10 52 20 03. Oke. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan jenengan. Oke, silakan. Menanyakan, oke siap. Menanyakan tentang jarimah dengan fokusnya pada materi pengulangan jarimah dan gabungan hukum. Nah, sebelum saya menanyakan ke pertanyaan inti, mungkin teman-teman di sini juga pasti sedikit kepo tentang apa sih itu hukum pidana Islam dan bagaimana dan apa yang membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana. Ya, gitu. Oke. Pertama, perlu diketahui bahwasanya Islam telah menjaga anggota tubuh manusia ini dengan sangat spesifik ya. Makanya di dalam hukum pidana Islam, anggota badan ini bila terjadi suatu kejahatan yang menimbulkan adanya pembunuhan dan sebagainya, itu di dalam Islam dihukumi dengan seadil-adilnya. Seperti itu. Ya. Yuk. Oke, terkait perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana biasa, saya akan menjelaskan poin pertama dulu, yaitu hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam ini tidak jauh dengan hukum pidana biasa. Yang membedakan ialah hanya terkait hukum-hukum tertentu yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga hadis, ijma dan qiyas para ulama, seperti itu. Nah, adapun dengan hukum pidana biasa atau kita sebutnya dengan hukum positif yang diterapkan di Indonesia, yang menggunakan patokan hukum seperti KUHP, yaitu mengatur tentang kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan dan juga kejahatan kriminalitas, kayak gitu. Jadi lalu terkait dengan jenis dan macam-macam hukum pidana Islam itu seperti apa, Ustaz? Kalau kita terangkan semua, sepertinya banyak memakan waktu. Terkait macam-macam hukum pidana Islam ini, salah satunya yaitu ada hukuman hudud, hukuman kisos, diat, dan juga hukuman ta'zir. Lalu kita akan membahas ke pertanyaan inti kita, teman-teman. Jadi menurut Ustadz itu bagaimana sih pengulangan gabungan hukum dan juga pengulangan jarimah itu seperti apa, Ustadz? Oke. Pengulangan jarimah yaitu seseorang yang sudah terkena pidana, kemudian dia melakukan kembali kasus tersebut setelah ditetapkannya hukuman. Di dalam hukum pidana positif, seseorang yang telah melakukan tindak pidana kemudian melakukan kembali tindakan tersebut, maka akan ditetapkan sanksi dengan pemberat sepertiga. Adapun dalam hukum pidana Islam, pengulangan jarimah itu ditentukan sesuai dengan
kejahatan yang dia perbuat. Sanksinya itu disesuaikan dengan kejahatan apa yang diperbuat oleh si pelaku. Kayak gitu. Kalau di pidana biasa nih atau hukum positif ditambah dengan pemberat sepertiga. Lalu contohnya seperti apa? Kayak pengulangan jarimah dan juga gabungan hukum. Kita belum masuk ke dalam penggabungan, kita masih bahas di pengulangan. Adapun terkait contoh pengulangan jarimah ini, contohnya seperti pencurian. Pencurian ini di dalam hukum positif dikenakan dalam ada pencurian biasa, ada pencurian dengan pemberat di situ perbedaannya. Pencurian biasa nih ya pencurian dengan tindakan seperti mencuri motor pada siang hari, terus juga terkait tindakan kejahatan yang tidak ada kejahatan lagi di situ. Nah, contoh yang lebih spesifik kayak gini, pencurian dengan pemberat. Sampean mencuri emas di rumah seseorang di waktu malam hari. Kemudian selain mencuri, sampean juga memperkosa salah satu anggota keluarga perempuan dari mereka, seperti itu. Nah, kasus tersebut dikenakan dengan sanksi pemberat, yaitu sepertiga. Kalau di dalam hukum pidana Islam itu menyesuaikan apa yang dibuat, menyesuaikan dengan tindak kejahatan yang dibuat. Jadi nanti hukumannya lebih ke dari hakimnya sendiri gitu. Iya, sesuai kejahatannya. Sesuai kejahatannya. Nah, jadi begitulah teman-teman wawancara saya dengan Ustadz Ibad dengan materi pengulangan jarimah dan juga gabungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggabungannya belum.